Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2188 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa ayat ini adalah nubuatan yang mengarah kepada kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Sang Mesias itu, perhatikan di ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang apa? Putra telah diberikan untuk kita. Pertanyaannya, kenapa Sang Mesias itu harus laki-laki? Karena Mesias itu kan raja. Dan raja itu ya memang harus laki-laki. Amin. Makanya firman Tuhan ini bicara dengan sangat jelas bahwa Sang Mesias itu adalah seorang laki-laki. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Sang Mesias itu yang pertama akan memerintah dalam kerajaan Allah sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang pengakuan satu negara, negara itu kan harus punya wilayah, punya rakyat. Saudara, Sang Mesias atau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita itu memenuhi syarat itu. Karena besar kekuasaannya. Bukan hanya satu wilayah, satu negara, tetapi kekuasaannya itu melingkupi alam semesta dan segala ciptaannya baik di bumi maupun di sorga. Haleluya. Lambang pemerintahannya jelas. Haleluya. Dan rakyatnya juga jelas. Siapa rakyat di dalam kerajaan Allah itu? Yaitu semua kita orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dari sekarang ini bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Makanya saudara, mari kita mau mengikuti semua, baik itu aturan-aturan, kewajiban yang harus saudara dan saya lakukan selama kita hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ikuti cara-cara kerajaan Allah. Amin. Saudara perhatikan, yang Tuhan Yesus ajarkan waktu Dia datang ke dalam dunia ini,
yang dia ajarkan adalah budaya-budaya sorga, kebiasaan-kebiasaan sorga. Amin. Sudah perhatikan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, semua itu bertentangan dengan ajaran-ajaran dunia. Betul? Tuhan mengajarkan kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi musuh kita. Ini kan ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran dunia. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Ajaran sorga pasti bertentangan dengan ajaran dunia. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, untuk memberkati orang-orang yang jelas-jelas sudah menyakiti, berbuat jahat, sudah menganiaya kita. Tuhan tidak mengajarkan balas kepada mereka apa yang mereka lakukan. Tidak. Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Bagaimana kita harus mendoakan, harus mengampuni mereka, harus mengasihi mereka. Amin. Yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi itu mudah. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kebiasaan-kebiasaan kerajaan surga. Mengampuni, mengasihi orang yang jelas berbuat salah kepada kita. Oh haleluya. Itu yang Tuhan Yesus mau kita orang percaya kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga orang dapat melihat buah-buah itu dalam kehidupan kita. Banyak orang akan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita karena mereka melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu berbeda dengan ajaran-ajaran dunia. Karena saudara dan saya benar, kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari sorga. Amin. Makanya kalau kita kembali ke pangkuan Bapa, saudara, kita kembali ke dalam sorga di mana kita berasal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup seperti orang dunia. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dengan cara-cara sorga. Haleluya. Sebab Allah kita, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Sang Mesias itu yang pertama, Dia adalah Raja yang akan memerintah dalam kerajaan Allah. Memerintah selamanya. Haleluya. Yang kedua saudara, Sang Mesias itu, Raja di atas segala raja itu adalah penasihat ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa Tuhan kita, Dia suka menasihati kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengar Sang Penasihat ajaib itu sedang menegur kita, sedang menasihati kita, sedang memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Kalau saat ini saudara sedang ada dalam masalah, saudara sedang membutuhkan satu nasihat, saudara dengar ini baik-baik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan dan dengarkan Tuhan memberikan kita nasihat melalui kebenaran firman-Nya. Maka saudara akan mendengar dengan jelas suara Tuhan berbicara, memberikan kita jalan keluar dalam setiap masalah yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya nasihat firman Tuhan itu selalu akan memberikan kita kekuatan dan kita tidak akan salah jalan kalau kita mau mendengarkan apa kata firman kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, ada berapa kali kita tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan dan berakhir dengan tragis. Berakhir dengan penyesalan.
Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan nasihat firman Tuhan terlebih dahulu supaya apa? Kita tidak salah melangkah. Kita tidak salah mengambil jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita selalu baca firman Tuhan, Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Di saat kita tidur, di saat kita merenungkan firman Tuhan, di saat kita ada dalam perjalanan, di saat kita berdoa, di saat kita berdiam diri, kita akan selalu dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan itu yang akan memberi kita nasihat. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, setahun hanya 2 kali. Saudara, bagaimana saudara mau peka pada nasihat firman Tuhan kalau saudara malas baca firman? Makanya saudara baca selalu firman Tuhan itu. Karena dalam kebenaran firman Tuhan itu ada nasihat dari Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kalau menasihati kita itu kan dengan kasih. Amin. Jadi kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena itu adalah nasihat yang bijaksana. Dan dalam nasihat itu, Tuhan akan memberi kita hikmat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari nasihat itu supaya kita selalu ada di jalan Tuhan yang benar. Saudara, kalau kita sudah mulai melenceng dari firman, pasti Tuhan akan menegur, menasihati kita. Supaya apa? Kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Dia adalah penasihat ajaib. Saudara mungkin hanya sendiri, tapi saudara akan mendengarkan kuasa Tuhan berbicara, memberikan saudara ide-ide. Tuhan akan memberikan saudara hikmat. Agar apa? Saudara tidak salah dalam mengambil satu keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan nasihat firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara tidak salah berjalan. Yang ketiga, Sang Mesias itu adalah Allah yang perkasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita yang kita sembah, kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, bangsa Israel tidak berperang melawan tentara Mesir yang mengejar mereka. Saudara, lihat apa yang terjadi dengan tentara berkuda Mesir. Mereka semua mati karena ada tangan Tuhan yang gagah perkasa menyertai umat Tuhan. Tuhan membelah laut Teberau menjadi jalan tol buat bangsa Israel, saudara. Oh haleluya, itu juga tangan Tuhan yang gagah perkasa yang melakukannya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan yang gagah perkasa itu terhadap umatnya. Saudara, kalau ribuan tahun yang lalu Tuhan dengan jelas-jelas memperlihatkan kepada umat Tuhan tentang keperkasaannya, saya percaya hari ini sampai selamanya tangan Tuhan yang kuat, yang gagah perkasa itu akan selalu menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita boleh alami, saudara, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib. Saya percaya saudara itu membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang gagah perkasa. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat waktu Daud mengalahkan Goliat. Saudara, tentara-tentara Israel semua ketakutan berhadapan dengan Goliat. Mereka semua bersembunyi ketakutan. Lihat, ada seorang anak kecil yang bernama Daud.
yang gagah berani maju untuk berperang melawan pahlawan Filistin waktu itu, yaitu Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengalahkan Goliat bukan Daud, tetapi Allah yang gagah perkasa itu, yang mengalahkan Goliat melalui Daud. Amin. Saudara, ketika kita ada dalam satu tekanan, bahaya, sehingga kita menjadi takut, saudara ingat, kita punya Allah yang gagah perkasa. Dia akan membela kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, Allah yang gagah perkasa itu ada bersama dengan kita orang percaya. Dia yang akan berperang ganti kita. Dia yang akan membela kita. Dia yang akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Sebab dia Allah yang gagah perkasa. Haleluya. Yang keempat, saudara, Mesias itu adalah Bapa yang kekal. Amin. Saudara, mungkin saat ini saudara sudah tidak punya orang tua. Saudara anak yatim. Saudara anak piatu. Saudara tidak punya orang tua saat ini. Saya mau bilang, orang tua kita itu hanyalah orang tua yang memiliki hubungan biologis dengan kita. Orang tua kita bisa sewaktu-waktu meninggalkan kita, sehingga kita menjadi anak yatim piatu. Tapi ingat, kita punya Bapa yang kekal. Amin. Kita punya Bapa yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Bapa kita. Dialah yang menciptakan kita sehingga kita ada di dunia ini. Amin. Bapa kita, Bapa yang kekal. Saudara, kalau saat ini saudara sudah tidak punya orang tua lagi, saudara dengar ini baik-baik. Saudara punya Bapa yang kekal di surga. Kalau saat ini saudara membutuhkan apa saja, minta kepada Bapamu yang ada di surga. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Bapa yang kekal. Saudara, orang tua kita bisa saja meninggalkan kita, tapi Bapa yang kekal itu tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak pernah. Dan Tuhan mau kita, kalau ada persoalan, ada pergumulan, ada permintaan, minta kepada Bapamu yang ada di surga. Berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab semua. Memberikan apa yang saudara minta. Sebab saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita belajar tentang hubungan Bapa dengan anak, saudara akan mendapatkan satu berkat yang luar biasa, bahwa seorang bapa yang baik, dia akan memberikan warisan kepada anaknya. Mungkin orang tua kita tidak memberikan warisan kepada kita. Saudara, itu bukan masalah serius. Dengar baik, saudara anak-anak Tuhan, saudara punya warisan di surga. Itu baru serius, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa kita yang kekal itu sudah menyediakan warisan buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita warisan surga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, saudara dan saya mungkin tidak punya apa-apa di dunia ini. Jangan berkecil hati. Sebab Tuhan yang adalah Bapa kita yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan sudah menyediakan buat kita warisan sorga buat kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Sang Mesias itu adalah Raja Damai. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tuhan Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang tadinya hubungan manusia dengan Allah sangat-sangat intim, sangat-sangat dekat, saudara. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulai ada jarak, saudara. Mulai terputus hubungan
yang sangat-sangat intim itu terputus karena dosa. Kita ingat Allah kita itu Allah yang maha kudus. Tidak kompromi dengan satu dosa sekecil apapun. Makanya kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Amin. Supaya kita terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, mulai sejak itu, hubungan manusia dengan Allah ada celah yang terputus karena dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Siapapun yang berdosa, syarat masuk neraka itu hanya satu saja dosa yang saudara lakukan, itu sudah menjadi syarat saudara masuk neraka. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena Tuhan Yesus melihat manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa. Makanya Tuhan Yesus datang dengan inisiatif sendiri. Dia datang ke dunia ini untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah, dengan cara dia harus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Sehingga kita semua mendapatkan pengampunan kekal. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita semua diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita, orang berdosa, dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga kita berhak atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hanya khusus bagi kita yang percaya. Betul, kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk kita orang percaya. Bahkan untuk mereka yang tidak percaya sekalipun, Yesus telah mati buat mereka. Tapi bicara keselamatan hanya bagi mereka yang percaya, yang menerima Yesus dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka semua diselamatkan. Amin. Hari ini kita belajar, saudara. Mesias itu yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini adalah raja di atas segala raja yang memerintah surga dan di dunia. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa Sang Mesias itu penasihat ajaib. Tuhan memberikan kita nasihat-nasihat ketika kita mencari jawaban, mencari jalan keluar. Baca firman Tuhan, berdoa dan dengarkan Tuhan berbicara, memberi kita nasihat. Tuhan kita Allah penasihat yang ajaib. Amin. Yang ketiga, Allah yang gagah perkasa. Yang keempat, saudara, Tuhan kita adalah Bapa yang kekal. Yang terakhir, yang kelima, Sang Mesias itu adalah Raja Damai. Haleluya. Kalau Sang Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang memerintah dalam pemerintahannya, kerajaan Allah, kerajaan sorga itu, maka hidup akan damai sejahtera selamanya. Amin. Hidup kita abadi, tidak akan berkesudahan, dan dalam pemerintahan Sang Mesias adil dan benar. Haleluya. Dan pastinya kita semua merasakan sukacita sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami sangat diberkati. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Terus Tuhan berkati dalam hidup mereka. Buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada semua pendengar. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka ya Bapa. Sehingga semua pendengar terus menikmati hadirat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Tidak terasa saudara, nanti tanggal 20 Juni ini kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun audio renungan pagi ini mengudara ke-6 tahun. Dan kita akan buat KKR pada tanggal 21 Juni, hari Jumat ini, jam 6 sore di Aula Kampus STTII Bali. Bapak Ibu Saudara, pendengar setia, mari datang. Yang ada di Bali maupun di luar Bali, mari sempatkan waktu saudara. Dan bersama-sama kita hadir dalam ibadah ucapan syukur 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini dan mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara, saudara bisa mendukung melalui doa, daya, dan dana. Dan bagi Bapak Ibu Saudara mau menabur, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, mendukung, mensupport terus pelayanan ini. Saudara bersama dengan saya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan yang membalas berkat-berkat saudara dengan luar biasa. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.